Hey, halo Sobat PTK, selamat datang kembali di podcast PTK 2020, persembahan Komnas Batik, Korps Mahasiswa Kedinasan Urban Batik, Pekalongan, Batang. Nah, episode kali ini akan dibawakan sama aku, yaitu Fatur Rahman, mahasiswa D4 Komputasi Statistik di Politeknik Statistika STIS. Kali ini aku bakal ditemanin sama dua narasumber, yaitu yang pertama bernama Ibrahim Asa. Halo semuanya, saya Taruna Muda Ibrahim Asa, asal PTK dari PTDI STTD Bekasi. Terima kasih. Dan yang kedua bernama Ade Irma Ayu Wulandari. Halo Kak, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ade Irma Ayu Wulandari, asal PTK dari PTDI STTD. Halo, santai aja ya kita podcastnya. Nah, kalau boleh tahu nih kesibukan kalian ini lagi ngapain ya? Lagi kuliah kah atau masih liburan? Siap, izin menyampaikan Kak. Jadi seperti ini Kak, kita baru saja melakukan UAS, sehingga kita teman-teman taruna saja mungkin ada yang beberapa nilainya kurang dan merasa ingin memperbaiki nilai tersebut, sehingga menghubungi dosennya masing-masing, dan yang lain masih menunggu instruksi dari kampus kapan berangkat ke Bekasi. Oh, jadi e-learning ini cuma untuk taruna-taruna tertentu gitu ya, yang mau melaksanakan e-learning gitu. Siap, benar Kak. Tapi di kampus kita juga setiap hari tetap melaksanakan absensi Kak, dan setiap hari selalu menjaga tubuh dengan binsik pagi maupun sore, seperti itu Kak. Nah, kita langsung aja ke inti podcast kita yang mungkin udah ditunggu-tunggu sama Sobat PTK ya. Nah, pasti Sobat PTK langsung pada tahu kan, karena narasumber kita dari PTDI STTD, pastinya episode kali ini akan membahas tentang PTDI STTD. Nah, pertanyaan pertama nih buat kakak-kakak semua, informasi umum apa aja sih tentang PTDI STTD? Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Izin menyampaikan, pada dasarnya PTDI STTD ini perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat yang ada di Indonesia, yang terletak di Jalan Raya Setu nomor 89 Bekasi. Dengan Kepres nomor 41 tahun 2000, status BPL LLAJR ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjadi STTD. Jadi diganti namanya, yang tadinya ALL menjadi STTD, di mana kedudukan di bawah Departemen Perhubungan, dan pada tahun 2019 STTD berubah nama menjadi PTDI STTD, yang dimana program studinya yaitu D4 Transportasi Darat, D3 Manajemen Transportasi Jalan, dan D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Wih, mantap sekalian sejarahnya juga ya. Nah, mungkin Sobat PTK belum pada tahu nih, apa sih kepanjangan dari PTDI STTD? Mungkin bisa dijelaskan ya kakak-kakak? Siap Kak, izin Kak. Untuk kepanjangan dari PTDI STTD yaitu Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Itu secara tidak langsung hanya menambahkan seperti itu Kak, menambahkan menjadi politeknik yang sebelumnya kan Sekolah Tinggi Transportasi Darat, dan yang sekarang menjadi Politeknik Transportasi Darat. Perubahan yang ini itu supaya tidak meninggalkan ciri khas yang sebelumnya seperti itu. Jadi PTDI STTD, Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, seperti itu. Oh gitu. Nah, itu ya Sobat PTK, sekarang namanya itu udah ganti jadi PTDI STTD. Berarti kayak kampus saya juga ya, kan tadinya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS, sekarang menjadi Politeknik Statistika STIS. Nah, kan tadi katanya Kak Ibrahim ada 3 prodi ya. Nah, itu masing-masing prodi itu apakah lulusannya nanti beda atau persyaratan masuknya apakah juga beda? Mohon dijelaskan kakak-kakak. Untuk profil lulusan tiap jurusan tentunya berbeda Kak. Untuk Diploma 4 Transportasi Darat itu profil lulusannya itu sebagai perencana transportasi darat, rekayasa sistem transportasi darat, rekayasa sistem operasi angkutan umum, rekayasa sistem simpul dan integrasi antar moda,
moda, serta permodelan transportasi darat. Sedangkan untuk diploma 3 manajemen transportasi jalan itu nantinya akan sebagai pengelola survei, rekayasa lalu lintas jalan, analisis kinerja operasional dan pengelola angkutan umum, serta analisis kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan untuk profil lulusan diploma 3 manajemen transportasi perkereta apian meliputi pelaksana peraturan yang terkait lalu lintas dan peraturan yang lain, pelaksana rencana kebutuhan sistem perkereta apian, pelaksana teknis bisnis kereta api, sebagai pelaksana penyusunan grafik perjalanan kereta api, serta pelaksana manajemen sistem perkereta apian. Dan untuk persyaratan masuknya itu sama semua. Jadi pada saat tahap seleksi yang calon taruna-taruni lakukan itu sama semua. Untuk tiap jurusan itu sama. Seperti itu, Kak. Oh, jadi tesnya itu sama aja nih. Tahapan tesnya itu apa aja nih dari tahap pertama sampai akhirnya menjadi taruna-taruni PTDI STTD? Seleksi penerimaan calon taruna-taruni untuk tahun 2020 ini dilaksanakan dalam 5 tahapan. Jadi untuk seleksi tahap pertama ada pendaftaran, seleksi tahap kedua seleksi administrasi, seleksi tahap ketiga yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD, seleksi tahap keempat ada tes kesehatan dan kesamaptaan, lalu seleksi tahap kelima yaitu psikotes dan wawancara. Untuk tahun ini seleksi kompetensi akademik, tes akademik itu ditiadakan. Jadi pada tahun sebelum-sebelumnya itu ada seleksi akademik dan untuk tahun 2020 ini seleksi akademik ditiadakan. Dan untuk setiap tahapan seleksinya itu juga menggunakan sistem gugur. Seperti itu, Kak. Kalau untuk seleksi administrasi sendiri itu persyaratannya apa aja ya? Siap, Kak. Untuk tahap yang pertama itu adalah tahap administrasi, yang dimana tahap administrasi itu hanya menyantumkan tentang perihal surat menyurat dari sekolah kita SMA seperti itu, Kak, yang dimana seperti memasuki web, biasanya webnya itu dari bkn.co.id, dan yang selanjutnya itu seperti pas foto, KTP, ijazah, tanda bukti pembayaran, persyaratan yang lain, dan seperti itu saja mungkin. Nah, tapi kalau sebelum daftar kan kita harus tahu ya persyaratannya itu apa aja. Nah, untuk persyaratan masuk menjadi taruna-taruni di PTDI STTD ini apa aja? Persyaratan pendaftaran untuk para calon taruna-taruni PTDI STTD itu diantaranya syarat yaitu seperti warga negara Indonesia, usia maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun. Lalu untuk persyaratan nilai untuk ijazah itu tidak kurang dari 7. Sedangkan untuk lulusan pada tahun 2020 menggunakan rata-rata rapot selama 5 semester, dan untuk rata-rata rapot juga tidak boleh kurang dari 70. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV atau AIDS serta bebas narkoba. Calon taruna juga tidak boleh bertato atau ada bekas tato, dan tidak boleh ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali disebabkan oleh ketentuan agama atau adat, dan itu juga harus ada buktinya. Ketajaman penglihatan normal dan tidak ada kelainan buta warna baik parsial maupun total, serta tidak sedang menjalani dan terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat dan atau mengundurkan diri sebagai taruna-taruni di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, bersedia menaati segala aturan dan dinyatakan gugur apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen. Mungkin itu saja, Kak, untuk persyaratan pendaftaran para calon taruna-taruni PTDI STTD. Wah, aku nggak bisa daftar nih soalnya mataku minus. Nah, tapi itu tadi rata-rata rapot semester 1-5. Nah, itu apakah semua mata pelajaran harus di atas 70 atau cuman pada pelajaran tertentu saja yang harus di atas 70? Jadi yang dimaksud untuk batas nilai 70 itu untuk rata-rata selama 5 semester. Oh gitu ya, berarti untuk semua mata pelajaran dirata-ratakan gitu ya. Nah, di PTDI STTD ini kan di Bekasi ya kalau nggak salah. Nah, itu di sana
biaya hidupnya berapa? Untuk biaya kos, biaya makan, dan lain sebagainya. Oh ya, ada asrama ding ya. Siap, bener Kak. Izin menyampaikan Kak, kita di PTDI STTD ini berbasis semi militer, di mana setiap Senin sampai Jumat kita melaksanakan semua kegiatan dan tidur di asrama. Dan hari Sabtu dan Minggu kita bisa keluar seperti itu. Tapi untuk kos dan kontrakan itu kita masing-masing biasanya setiap per daerah seperti itu. Kita juga ada senior, ada angkatan kita dan senior-senior kita yang tingkat 2, 3, dan 4 seterusnya. Dimana biasanya kita sebagai tingkat 1 kita malah justru diayomi benar-benar oleh yang namanya senior itu Kak, seperti layaknya kakak kita seperti itu. Jadi kontrakan biasanya itu sistemnya kan rame-rame, jadi kita iuran dan mengontrak seperti itu. Itu juga dilaksanakan pada Sabtu Minggu doang seperti itu. Untuk biaya hidup selanjutnya saya rasa mungkin di sana juga kan lingkungan kampus. Untuk makanan dan lainnya juga murah-murah seperti itu Kak. Untuk biaya makan juga kan setiap bulannya itu dijatah untuk jatah makan di asrama seperti itu. Jadi untuk Sabtu dan Minggu pun kalau misal kita balik ke kampus untuk makan pun juga tidak apa-apa seperti itu. Jadi setiap bulan kita dikenai biaya 900.000 untuk biaya makan 1 bulan dan bisa dimaksimalkan seperti itu. Kalau aku rangkum nih berarti Senin sampai Jumat kalian ada di asrama, harus makan di situ dan harus tidur di situ. Ya, terus nanti Sabtu Minggu kalian boleh keluar dan itu di kontrakan. Iya nggak? Siap, benar Kak, seperti itu. Selain biaya 900.000 per bulan untuk makan, itu apakah ada biaya lain yang per semester atau per bulan lagi untuk perkuliahan atau asrama? Untuk biaya lainnya itu ada biaya awal masuk Kak. Jadi pada saat awal masuk pendaftaran ulang itu kita melakukan pembayaran, di mana biaya itu merupakan biaya perlengkapan taruna-taruni untuk selama pendidikan dan biaya makan selama 3 bulan pada saat masa dasar pembentukan karakter atau madatukar. Lalu untuk selanjutnya itu biaya makanan. Untuk biaya makan tiap bulan itu 900 seperti yang dikatakan oleh Taruna Ibrahim. Dan untuk biaya akademik itu seperti biaya SPP atau biaya semester sudah ditanggung oleh pemerintah, seperti itu Kak. Berarti untuk asramanya sendiri tuh nggak bayar ya? Yang bayar cuman biaya makannya doang? Siap, benar Kak. Kalau di PTDI STTD ini ada kuota per daerah gitu nggak sih? Siap, izin menjawab Kak. Untuk di kampus PTDI STDD ini dibilang khusus seperti itu, dimana pola transportasi darat yang sudah bertanda tangan kontrak dengan tiap daerah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua seperti itu Kak. Jadi tiap putra daerah pun bisa yang namanya kembali nanti ke daerah masing-masing seperti itu. Kalau misal ada pun juga yang namanya di kita ada yang namanya ada 2 pola pembibitan. Yang pertama pola pembibitan Kemenhub Pusat, di mana pola pembibitan yang salah satu ini akan ditempatkan di seluruh penjuru Indonesia, yang dimana itu nanti setiap 2-4 tahun sekali itu nanti roll setiap daerah seperti itu. Jadi muter setiap di daerah Indonesia. Yang kedua ada pola pembibitan Pemda, yang dimana biasanya ini untuk Pemda ini putra putri daerah masing-masing. Mungkin saja apabila yang daerah salah satu daerah yang tidak ada putra daerahnya mungkin gugur dalam salah satu tahap, bisa saja kalau misal salah satu daerah lain yang malah justru lebih bisa saja ditempatkan di daerah yang kekurangan tersebut. Seperti itu ya sistemnya. Nah, yang seleksi tahun ini kan belum selesai ya. Nah, kalau seleksi pada tahun kemarin yaitu tahun 2019, itu tahapan tes mana sih yang paling banyak menggugurkan peserta? Izin Kak, izin menjawab. Untuk saya pribadi mungkin nanti rekan Taruni Ade bisa menambahkan, mungkin ini menurut saya pribadi. Untuk tes yang banyak menggugurkan itu di bagian SKD Kak, dimana tes awal yang
100 soal 100 menit seperti itu. Jadi kita yang dimana SKD itu ada 3 materi. Yang pertama kewarganegaraan, intelijensi, dan kepribadian. Dan banyak yang di tahun saya kebanyakan yang tidak memenuhi itu di tes kepribadian itu. Jadi itu yang termasuk pertama, tapi banyak yang menggugurkan seperti itu. Tapi jangan salah juga untuk tahap yang pertama yang paling awal itu administrasi. Apabila tahap administrasi ini kurangnya salah satu berkas, bisa saja dari kepanitiaan langsung menggugurkan seperti itu. Pada intinya itu kita harus benar-benar teliti seperti itu sih Kak. Mungkin ada tambahan dari Taruni Adi, mungkin ini juga dari persepsi saya seperti itu. Terima kasih. Izin Kak, untuk masalah yang paling banyak menggugurkan di tahapan seleksi itu menurut saya itu di awal dan di akhir. Jadi pada saat tes SKD, seleksi kompetensi dasar, dan juga seleksi di tahap akhir, yaitu pada tahun saya itu seleksi tahap terakhir ada 3 item, yaitu kesehatan, kesamaptaan, dan wawancara. Dan itu seleksi yang paling menentukan, tetapi masih terdapat banyak calon taruna-taruni yang pada tahap sebelumnya itu masih banyak yang lolos. Nah, dan di tahap pantuir tersebut kita benar-benar masih harus menggugurkan banyak orang seperti itu. Oke, nah itu kalau yang banyak menggugurkan. Nah, kalau menurut kalian sendiri yang paling sulit itu tes tahap keberapa? Izin Kak, untuk saya pribadi juga untuk tes yang paling susah itu menurut saya mungkin di saat samapta, fisik, dan wawancara seperti itu Kak. Kalau misal benar-benar tidak ada prepare dari awal, malah itu yang justru ngebuat kita bunuh diri seperti itu. Jadi lebih baik dipersiapkan dari awal dengan maksimal seperti itu. Kalau misal itu untuk yang samapta itu untuk yang fisik seperti itu, seperti lari, push up, sit up seperti itu harus latihan dalam jangka waktu panjang. Kalau misal wawancara itu biasakan kita mengasah diri kita pribadi untuk saling berbicara di depan umum seperti itu. Jadi saat ditanyai oleh salah satu penguji, seakan-akan kita itu biasa seperti itu, jadi enjoy seperti itu sih menurut saya. Kalau untuk saya pribadi, untuk tes yang paling sulit itu menurut saya tes SKD sih. Soalnya kita baru tahu adanya tes SKD, itu kan sama saja seperti tes CPNS seperti itu. Nah, untuk kita yang baru lulusan SMA itu kayak masih baru tahu kalau akan adanya tes seperti itu. Kita SMA belajar materi untuk ujian nasional, untuk ujian sekolah, dan sekarang kita ada untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan itu harus melalui tes SKD. Dan tes ini juga ada hal yang baru seperti tes karakteristik pribadi, itu salah satu poin dari tes SKD ada itu, dan itu yang paling sulit menurut saya. Oh, jadi di SKD sama tes tahap terakhir ya. Nah, pertanyaan terakhir nih buat kedua narasumber, manfaat apa aja sih yang didapat kalau sudah menjadi taruna-taruni PTDI STTD? Boleh tolong dijelaskan? Siap Kak, izin Kak. Untuk perubahan itu banyak menurut saya Kak. Menurut saya pribadi, karena kita di sana dididik benar-benar semi militer. Bagaimana kita bangun pagi, respect dengan senior, loyalitas, dan lain-lain itu dilakukan di sana secara semi militer. Seperti bangun pagi, walaupun kita di rumah juga tetap rasa-rasa di kampus itu tetap ada seperti itu. Jadi bangun tetap pagi, melakukan binsik, seakan-akan kalau misal tidak melakukan itu, saya rasa itu kurang seperti itu. Dan disiplin yang paling utama Kak. Kalau misal ngapain-ngapain itu ya jadi teratur seperti itu menurut saya, dibandingkan dengan saya yang sebelumnya masuk menjadi taruna PTDI STTD seperti itu. Untuk manfaat kita menjadi taruna-taruni PTDI STTD itu ada beberapa hal sih menurut saya. Yang pertama itu dalam hal ASN, jadi
PTDI STTD ini kan melakukan pola pembibitan. Jadi nantinya setelah taruna-taruni PTDI STTD menyelesaikan pendidikannya, itu dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Dan selama pendidikan kita dididik menjadi taruna-taruni insan perhubungan yang profesional, beretika, dan berfisik prima. Banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita raih selama pendidikan untuk menunjang pada saat kita kerja nantinya. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih banyak kepada kedua narasumber ya, Kak Ibrahim sama Kak Ade, sudah memberikan kita informasi mengenai PTDI STTD. Nah, Sobat PTK, itu merupakan episode podcast PTK 2020 mengenai PTDI STTD. Yang masih kepo atau penasaran dengan PTK ini boleh langsung kepoin di akun media sosial Komnas Batik atau akun resminya langsung. Baik semuanya, jangan lupa bergabung bersama kami menjadi taruna-taruni insan perhubungan PTDI STTD. Dan untuk info selanjutnya, jika kalian ingin mengetahui info-info lebih dari sekolah kami mengenai PTDI STTD, kalian bisa kunjungi website ataupun akun Instagram di PTDI STTD official. Dan untuk seleksi penerimaan calon taruna-taruni itu kalian bisa mengunjungi website di sipencatar.com. Sekian, terima kasih. Siap Kak, saya juga banyak terima kasih yang telah mengundang kami selaku perwakilan Politeknik Transportasi Darat STTD. Sukses terus untuk Komnas Batik dan tetap semangat untuk calon adik-adik yang ingin masuk ke dalam dunia kedinasan, sekolah kedinasan, untuk selalu preparing dari awal, jangan setengah-setengah. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila tadi ada salah kata, tutur kata yang salah. Terima kasih waktunya. Terima kasih Kak. Nah, jadi terus stay tune di media sosial kami dan tunggu podcast PTK selanjutnya. Bye.